Podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Ya ngobrol aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fauzi Albara di Podcast BCO Media. Kali ini kita akan diskusi tentang penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Pandeglang, di mana wilayah Kabupaten Pandeglang sampai dengan saat ini 6 April 2020 itu terdapat ODP yang paling banyak di Provinsi Banten. Nah, seperti apa yang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang? Kita sudah terhubung dengan ada sejumlah orang nih di depan kita. Yang pertama di kiri atas ini ada Pak Miftahul Farid Syukur. Beliau adalah salah satu panitia anggaran ya. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Pemilik anggaran. Ya, pemilik anggaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus di bawah saya persis nih di sini nih ada Kang Muhaimin. Kang Muhaimin itu demisioner Persatuan Wartawan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia. Nah, sementara ini di bawah saya ini namanya Pak Tubagus Nandar. Pak Tubagus Nandar ini adalah Kabag Humas dari pemerintah Kabupaten Pandeglang. Nah, kita nih sahabat BCO akan coba mencari tahu nih apa langkah yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 dalam hal penanganan COVID-19 di Kabupaten Pandeglang. ODP-nya banyak. Nah, untuk ini saya minta Pak Nandar dulu, coba Pak Nandar silakan. Pertama ya saya hello dulu gitu, setelah itu baru dibuka peta sebarannya COVID-19 di Kabupaten Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak anggota Dewan, Kang Farid, Kang Cakmin, Kang Oji, semuanya ini teman-teman saya lah. Dulu kalau kita ini teman diskusi kita. Nah, asik kalau ngobrol sama mereka sebetulnya. Dan nah ini tadi sedikit sebelum saya menerangkan apa yang sudah dilakukan, saya akan jelaskan dulu. Tadi Kang Oji bilang ODP Pandeglang paling tinggi. Ya. Betul kan? Betul. Sebanten. Ya. Bahkan sudah hampir ke angka 900 lah. Begitu. Oh, sekarang 900-an? Sebetulnya. Ya, 800 ya. Cuman yang harus kita pahami bersama sebetulnya, di satu sisi ODP itu menunjukkan bahwa PMKB itu serius kan. Oke. Ya, secara logika begini, orang yang datang itu pasti dipantau sama tim gugus. Nah, dari situ baru kita bisa melakukan status orang itu ODP atau tidak ya, karena ada kriterianya ODP itu seperti apa, gitu kan. Nah, kita juga justru mempertanyakan nih ke daerah yang lain, kayak Kota Tangerang ODP-nya sedikit itu ya, padahal di Tangerang itu berbatasan dengan daerah pandemik kan di DKI Jakarta gitu. Masa cuma sampai 600 begitu. Ya, padahal sudah menjadi epicentrum sekarang Tangerang itu. Epicentrum malah sudah di angka 20. Ya, sudah lebih di angka 20 lah, lebih di 20 lah begitu. Nah, kalau di Pandeglang sebetulnya alhamdulillah memang belum ada yang sampai saat ini ditemukan orang yang positif terpapar. Walaupun memang kemarin ada isu hasil rapid test ada yang keluar hasilnya positif. Ya sebetulnya ini juga perlu diluruskan ke masyarakat. Rapid test itu sebetulnya untuk mengetes imunitas tubuh sebetulnya. Yang paling efektif itu kita mengetahui dia positif atau tidak itu adalah melalui swab test atau PCR ya. Atau PCR begitu ya. Jadi rapid test itu hanya untuk screening aja ya. Screening sebetulnya. Yang suhu tubuh, terus kalau suhu tubuhnya tinggi, terus jadi rapid test. Bukan suhu tubuh mungkin, jadi imun tubuh. Jadi gini, sebetulnya kalau mau rapid test itu setelah kita dicek suhu tubuh sebetulnya. Oh ya. Kalau suhu tubuh kita sudah di atas 38 derajat, rapid test gitu ya. Nanti hasilnya dibawa ke lab. Karena di swab test itu nunggu hasilnya 14 hari juga. Oh iya, sama juga karena masa inkubasi juga. Yang ngirim ke laboratorium Labkes. Kementerian Kesehatan di Jakarta. Dan cuma satu kita ngirim ke sana
dan antriannya banyak. Jadi kadang-kadang masyarakat juga sabar juga ya nunggu. Jadi Positif. ini pertanyaan saya nih, Pak Nandar, pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah ODP yang banyak, PDP yang banyak, bahkan 3 orang kemarin PDP yang wafat ya? Ya, yang meninggal dan itu negatif hasilnya semua. Oh, yang 3 orang itu negatif. Nah, apakah ODP yang banyak jumlahnya sekarang belum diketahui positif atau negatif karena memang belum swab test ya? Sudah, jadi yang di swab test itu ada 1 memang, tapi hasilnya belum keluar juga, begitu ya. Isunya kan sudah ada yang positif. Ini kita juga minta bantuan ke teman-teman semua, terutama Pak anggota Dewan nih, Kang Farid nih, ya masih energik gitu kan. Kalau kita mau udah lebih tua ya dari Kang Farid ya. Nah, biar ikut membantu lah gitu, menyesuaikan masyarakat, jangan ikut panik juga. Dulu kadang-kadang informasi yang simpang siur inilah yang membuat masyarakat lebih panik. Gitu. Oke, Pak Nandar, kriterianya apa sih ini? Apa namanya? Seseorang bisa disebut itu apa? ODP. Versi dari pemerintah. Jadi ODP itu kriterianya minimal ada 3 ya kalau tidak salah ya. Yang pertama dia itu datang ke Pandeglang dari daerah pandemik, seperti daerah Tangerang, Jakarta, Bandung misalnya. Dia datang ke Pandeglang, itu sebetulnya udah bisa kan ODP. Ya. Terus dicek suhu tubuhnya, itu lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, setelah dicek suhu tubuhnya, dilakukanlah sedikit wawancara. Kita punya formnya, ada formnya, ya, ada standarisasi formnya. Kita tanya riwayat perjalanan dia, apakah dia sudah pernah kontak dengan orang yang terpapar atau tidak, begitu kan? Atau dia kunjungan ke daerah mana saja, begitu. Dan nanti di situ akan ketahuan karena memang dinas kesehatan ini sudah punya jaringan, dia akan tahu gitu data atau nama-nama yang sudah tercatat sebagai orang yang terpapar positif corona. Oke, berarti datanya ada ya yang ODP itu? Iya, terdata jelas itu. Datanya yang ODP itu jelas ada ya? Namanya ada. Dan itu dipantau gitu ya. Mantaunya gimana? Ya, kita lewat puskesmas. Lewat puskesmas, kita kan gini, tim gugus tugas ini terdiri dari semua unsur, semua stakeholder di Pandeglang, termasuk PWI juga masuk di situ, termasuk perguruan tinggi, masuk juga Forkopimda. Nah, dari tingkat level paling atas di kabupaten sampai ke desa itu kita sama-sama melakukan pengawasan, terutama ke puskesmas. Ya. Jadi orang datang, dia harus lapor ke RT. Kalaupun tidak lapor, kita screening di perbatasan tuh, ya. Atau dia datang nanti RT lapor ke puskesmas bahwa ada orang datang ke daerah di situ dan nanti puskesmas akan memeriksa. Ini berarti Pak Nandar, ini berarti ketahuan dong berapa yang mudik dari epicentrum COVID-19 ini dari Jakarta katakanlah. Nah, yang susah gini, yang susah itu yang datang nggak lapor, gitu ya. Yang datang terus nggak lewat perbatasan utama, misalnya atau jalan tikus, begitu ya. Yang itu yang kita sulit gitu. Tapi kalau kita tahu dia datang dari Jakarta itu pasti akan disamperin tuh sama petugas. Oke, pertanyaannya lagi, itu dibantaunya seperti apa? Terus mereka kan harusnya melakukan isolasi diri ya selama 14 hari di rumah. Ya, nah, itu mereka bebas berkeliaran atau gimana tuh? Yang ODP itu? Nggak bisa. Sebetulnya kalau menurut ketentuan itu mereka harus stay di rumah. Protokol selama 14 hari. Itu. Ya, protokolnya kan seperti itu. Mereka harus 14 hari melakukan isolasi mandiri. Dan bagi keluarga yang tidak mampu, Pemda sudah mensupport loh ke mereka itu ya. Apa itu bentuknya? Akan mensupport dengan memberikan sembako untuk mereka, tambah lauk pauknya, ya, tambah proteinnya, dan itu buat keluarga yang kurang mampu begitu. Oke, saya ke Kang Cakmin nih. Kenapa saya undang Kang Cakmin? Ini karena nih ya, saya baca di media nih, di mana SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia, mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan langkah-langkah konkret untuk ODP ya, untuk ODP agar tidak menghindari gitu. ODP itu bisa keluar bebas. Kayak tadi kan pertanyaannya, apakah pada saat dipantau betul-betul 24 jam ODP itu tidak keluar rumah? Sehingga Kang Imin
Sehingga Kang Itu Imin saya sedikit kita bahas sedikit aja saya minta waktu. Oke. Bahwa ODP itu banyak yang nakal juga, Pak Kang. Gimana? Jadi, kita sorenya kita pantau, malamnya dia subuh-subuh balik lagi ke Jakarta. Loh. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Nah, karena kemarin kita sudah sepakat dengan tim Gus yang lainnya bahwa nanti akan dilakukan tindakan tegas terhadap orang seperti itu yang tidak melakukan isolasi Nah, berarti mandiri. mungkin usulan dari Kang Imin bisa dipertimbangkan ya. Coba Kang Imin usulannya apa tuh soal ODP, kemudian terhadap para medis yang muncul di media massa kemarin tuh. Halo, Kang Imin. Mungkin beliau tidur. Oke, sekarang Pak Dewan sendiri nih. Sinyal kayaknya. Oke, Pak Dewan. Pak Farid, apa tanggapan Anda melihat begitu banyaknya ODP di Kabupaten Pandeglang dan sangat hampir 1.000 ya, 800-an lah. Gimana? Ya, pertama saya ucapkan selamat malam untuk semuanya, Kang Oji, Pak Nanda, termasuk Kang Cakmin gitu, tapi bukan Cakmin PKB ini, tapi mantan ketua PWI ya, PWI. Kemudian saya mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan pemerintah, karena memang ini adalah salah satu bentuk kerja nyata dari pemerintah ketika ada ODP. Kalau diam saja pemerintah berarti ODP juga nggak akan ada. Nah, hanya saja mungkin di lapangan ada beberapa yang merasa keliru dengan ada kata-kata ODP, PDP, dan lain sebagainya. Ini yang saya temukan di lapangan, mereka yang tidak punya gejala pun langsung ditetapkan ODP, yang penting dia dari luar daerah, gitu, dari Jakarta misalkan. Gitu. Sehingga memang membuat ketakutan masyarakat. Karena kalau masyarakat awam dengar ODP saja sudah merasa, wah, aing corona ya, wah, saya ternyata corona, dan lain sebagainya. Nah, saya sih inginkan ke depan, jadi status ini bukan hanya ODP saja, tapi ada 3. Ada ODO, ada ODP, dan ada PDP. ODO ini orang dalam observasi, dalam artian mereka yang keluar dari luar daerah, gitu, yang datang luar daerah tanpa adanya gejala. Karena kalau misalkan langsung ODP kan pasti ada gejalanya. Tadi yang dikatakan Pak Nandar juga seperti itu, mereka dites suhu dan lain sebagainya. Tapi di kenyataan di lapangan, mereka tanpa dites suhu pun langsung jadi ODP, gitu. Jadi kalau misalkan saya pulang dari Jakarta misalkan, ketika pulang ke Menes langsung terkena ODP. Nah, kemudian yang selanjutnya juga, saya juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemda terkait penyemprotan disinfektan yang begitu marak, luar biasa. Tapi ada kesan yang melihat bahwa itu hanya sebuah seremonial, jadi kumpul-kumpul banyak, kemudian udah disemprot jalan, tumbuh-tumbuhan, tembok, dan lain sebagainya. Ini agak dikurangi lah seperti itu, karena memang pertama-pertama sangat disayangkan, karena memang disinfektan itu kan untuk benda-benda yang sering kita pegang, misalkan gagang pintu, iya sering disentuh lah, gagang pintu, kemudian peralatan yang ada di rumah lah gitu, sehingga memang kalau misalkan disemprotkan ke jalan ya, saya kira sangat disayangkan uangnya gitu, itu hanya penghamburan uang negara gitu, karena memang saya paham betul bahwasannya penanganan COVID ini tidak mudah. Ini perlu juga adanya kerjasama antar stakeholder dan masyarakat. Sebab kalau misalkan hanya pemerintah saja, masyarakat yang dilibatkan juga sangat sulit gitu. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang sekarang ini gitu. Rata-rata memang mereka yang ODP yang suruh di rumah ini jaminannya belum jelas juga gitu. Dalam artian ya kemarin-kemarin alhamdulillah sih mulai ada dikirimkannya beras. Jadi ke tiap-tiap mereka yang terkena ODP atau PDP, keluarganya dikirim beras. Berapa berasnya itu? Berasnya itu tergantung keluarganya, Kang Oji. Gitu. Kalau misalkan itu diberikan kepada kecamatan. Saya juga kemarin ke kecamatan, saya sengaja monitoring apakah beras itu sampai atau tidak. Jadi ternyata itu tergantung ajuan kecamatan, dan kecamatan pun pada akhirnya bingung. Gitu. Karena tidak ada juklak dan juknis yang jelas. Saya beberapa kali ke kecamatan untuk meninjau tadi, karena memang ini adalah uang rakyat. Apa ya bingungnya gimana? Bingung gimana? Karena tidak ada juklak juknisnya terkait beras ini mau diserahkan ke PDP itu. Tadi yang tanyakan Kang Oji, berapa liter kah per orang, berapa gram kah, atau berapalah gitu. Sehingga memang kecamatan-kecamatan bingung. Pada akhirnya ya di ini aja, di random pada akhirnya. Yang penting dia kena ODP atau PDP, seperti itu Kang Oji. Jadi saya meminta untuk bagaimana
antisipasi tentang COVID ini lebih ditingkatkan, apalagi tadi saya juga kaget kalau saya belum mendengar sih yang pulang kampung bolak-balik gitu ya antara Jakarta Pandeglang, saya juga belum dengar, karena yang saya lebih dengar ini ada tentang kebutuhan masyarakat gitu, karena jangan sampai terjadi seperti di Serang juga, teman-teman wartawan menghubungi saya bahwasannya banyak orang yang tidak bisa membayar kos-kosan atau kontrakan, kemudian jarang juga mereka yang makan dan sebagainya gitu. Walaupun memang alhamdulillah di kita belum mendengar seperti itu, yang jelas ini adalah perlu adanya bantuan daripada bukan hanya pemerintah tapi masyarakat juga. Masyarakat yang mampu tentunya. Gitu. Kalau misalkan ada tetangganya yang memang merasa mampu, kemudian ada tetangga yang tidak mampu, tolong bantu. Karena ini adalah sisi kemanusiaan, bukan lagi tentang pencitraan atau apalagi menggunakan kekuasaan. Ini tentang kemanusiaan. Gitu Kang Oji. Oke. Kang Imin. Udah mulai sambung nih Kang Imin nih. Nanti sebentar sabar, kita pelan-pelan nih ngobrol ini. Oke, Kang Imin dulu, silakan Kang Imin. Tentang ODP dan bahkan Kang Imin sudah berstatement mengatasnamakan SMSI kaitan dengan pengkarantina ODP di sebuah tempat. Gimana? Yang pertama saya ucapkan selamat malam Pak Kabag Humas. Beliau juga jubir COVID ya? gugus tugas, jubir kedua kalau tidak salah. Kemudian adik saya juga sahabat saya Pak Farid Syukur. Beliau adalah anggota fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pandeglang. Oke. Antusias sekali pemahamannya soal COVID ini. Betul, kemarin kami merilis sebuah gagasan agar bagaimana Pemkab Pandeglang itu melakukan aksi nyata terhadap ODP, orang dalam pemantauan terkait COVID. Karena kenapa? Benar kata Pak Kabag tadi, bahwa ODP itu masih berkeliaran tanpa kontrol di kita. Kami khawatir itu menjadi kurir bagi COVID-19 kepada warga. Bahasanya ini kurir. Oke, terus? Kemudian yang kami pertanyakan logika data yang dibangun oleh tim gugus tugas COVID Kabupaten Pandeglang. Jarak antara Pandeglang dengan epicentrum COVID-19 yaitu DKI Jakarta kan 102 km dari Kabupaten Pandeglang. Jauh. Jauh. Sementara Tangerang Raya kan hanya berbatasan, hanya satu langkah juga sampai kan ke daerah zona merah itu. Tapi kenapa jumlah ODP di Kabupaten Pandeglang itu lebih banyak daripada Tangsel? Saya agak khawatir dengan data bahwa ini kesigapan tim gugus tugas atau medis. Saya khawatir itu karena faktanya berdasarkan data SMSI yang agak anget-anget dikit di Kabupaten Pandeglang itu dilabeling ODP. Gitu kan. Anget dikit itu berapa? Ya. Anget dikit itu berapa? 37? Anget dikit apa ya suhunya? Kopinya mungkin belum panas itu, masih hangat. Suhu badan ya. Ya, suhu tubuh ya. Ini fakta yang kami kumpulkan di lapangan. Artinya sangat labeling orang menjadi ODP. Jangan-jangan kan Pak Farid Syukur juga agak pusing dengan kalau ditembakkan. Kalau anggota dewan kan sudah jelas. Kemarin itu kan ODP semua ya anggota dewan ya? Enggak semua. Termasuk para pejabat tuh ODP semua biar dapat rapid test. Enggak, saya menolak untuk rapid test gratis ya. Enggak, kalau saya menolak itu. Kasihan rakyat duluan kalau saya. Silakan dicek ke dinas kesehatan, nama saya tidak tertera untuk mendapatkan rapid test gratis. Oke, sabar Pak. Silakan Kang Imin dilanjutkan. Ya, artinya tim gugus tugas atau Pemkab Pandeglang itu jangan terlalu mudah melabeling orang dengan ODP. Karena apa? Karena ada konsekuensi ikutan terhadap labeling ODP itu. Apa itu? Jejaring pangan, jejaring gizi, dan jejaring yang lainnya perlu diperhatikan. Gitu. Itu konsekuensinya. Gitu. Konsekuensi dengan penetapan ODP. ODP itu dilarang berkeliaran. Itu SOP dari gugus tugas. Jadi harus di tempat khusus gitu?
di tempat khusus dan Kabupaten Pandeglang itu punya sarana-sarana itu. Di mana? Ya, misalnya beberapa hotel kan gitu atau beberapa cottage yang sekarang off. Kenapa tidak digunakan untuk karantina sebagai ODP sehingga memberikan keuntungan atau laba lah bagi pariwisata yang sedang off sekarang kan gitu. Mungkin itu gitu yang Bisa diusul di Sohibul Barokah aja, itu kan ada bangunan yang belum terpakai kalau nggak salah, di situ juga bisa lah. bangunan apa itu? Sudah terpakai kalau nggak salah itu. Sudah terpakai. Untuk apa itu terpakai di sana? Untuk Tafid yatim piatu. Oh. Kalau Ini Pak Nandar gimana kayaknya- menanggapinya itu? Soal bahwa Ya. perlu silakan. Ya kalau saya kan sekarang menjadi suspek nih ya. Jadi suspek di antara teman-teman dari Kang Oji, Kang Farid, Kang Cak. Oh enggak. Kita sedang diskusi. Oke, jadi gini Kang Cakmin, itu saya buka deh bahwa memang untuk rencana karantina itu untuk pengkarantinaan ODP itu sebetulnya sudah ada wacana Pak. Sudah dibicarakan di tingkat tim gugus di rapat itu. Tapi memang kita harus fair saja Pak. Kendala yang paling utama itu justru dari penganggaran. Podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Ya ngobrol aja.